pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Kali ini kita ketemuan di obrolan pagi untuk edisi Selasa 13 Oktober 2020. Topik yang bakal kita angkat di obrolan pagi kali ini mengenai pengawasan obat dan makanan di masa pandemi COVID-19. Narasumber yang sudah hadir di Studio Gempol 38 pagi ini ada Koordinator Fungsi Pemeriksaan Ibu Fenty Indah Nirwana SSI M-Farm. Selamat pagi Ibu Fenty. Selamat pagi Mbak Tia, sehat? Sehat. Ibu bagaimana? Sehat? Sehat. Masih semangat pastinya ya Bu ya? Pasti. Oke. Berikutnya ada Koordinator Fungsi Penindakan Bapak Igusti Ketut Rahadi STP. Selamat pagi Pak Rahadi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat selalu ya. Udah semangat banget dari pagi, udah standby di Studio Gempol 38. Di mana Mitra 104,6 FM, BPOM sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi obat dan makanan, tak terkecuali di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, Tias mau ke Bu Fenty dulu ya. Bu Fenty, kemana saja nih BPOM selama masa pandemi COVID-19? Apa yang sudah dilakukan? Ya, baik Mbak. Kami sesuai dengan tugas fungsi dari BPOM adalah mengawasi obat dan makanan yang beredar, terutama kami di Lokapom di Kabupaten Buleleng dengan wilayah kerja kami di Buleleng dan Jembrane. Selama pandemi ini kami tetap melakukan pengawasan, namun ada beberapa pola yang baru. Jadi kami mengawasi produk-produk yang beredar, ada yang secara online maupun secara offline. Jadi kami mengawasi, selama ini kan kami turun ke lapangan, tapi pada saat pandemi kami ada dua pola. Ketika suatu daerah zona merah, kami pun juga diberikan diberikan arahan agar kita juga membentengi diri kita juga agar tidak terdampak COVID-19. Jadi kami melakukan pengawasan secara desk inspection, jadi pengawasan secara daring. Oke, jadi ikut-ikutan daring juga? Iya, pengawasan secara daring. Bisa menggunakan Zoom, Zoom Meeting, Google Meeting maupun WA grup ini. Jadi kami tidak diam, jadi kami tetap melakukan tugas fungsi kita untuk mengawasi produk-produk yang beredar secara desk inspection. Oke, berarti. Nah, kalau via daring seperti itu bagaimana pengawasannya, Bu? Kalau misalnya turun ke lapangan kan langsung melihat produknya seperti ya, memang di awal-awal kami juga perlu adaptasi ya, Mbak. Jadi ada pengawasan produksi dan pengawasan distribusi. Jadi kami kita punya list dari produsen-produsen mana-mana yang kita bisa kunjungi secara desk inspection. Jadi kami hubungi, kami akan melakukan inspeksi secara online. Nah, jam sekian. Akhirnya, ya memang kita janjian akhirnya kan mengawasinya. Kemudian kita mengawasi secara online, kita bisa video dan sebagainya. Dan di situ apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, nah kalau boleh tahu ruang lingkup pengawasan BPOM sendiri itu apa saja, Bu? Ruang lingkup pengawasan kami adalah mengawasi produksi dan distribusi obat dan makanan. Obat dan makanan ini meliputi obat tradisional, kemudian kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Itu apakah yang melakukan produksinya secara besar atau yang skala kecil rumah tangga itu juga diawasi oleh BPOM? Ya, kami juga mengawasi produsen besar, produsen UMKM, dan produsen kecil itu. Oh, berarti semuanya diawasi. Untuk yang buat jamu-jamu terus ditaruh di warung-warung itu berarti juga perlu diawasi dari BPOM seharusnya? Nah, untuk jamu-jamu ini kan Mbak, jamu kategorinya nanti ada macam-macam. Ada jamu yang seperti jamu cair yang siap minum, yang masa berlakunya hanya 7 hari, itu kan tidak izin BPOM. Jadi kami di situ kami masuk ke KIE. Jadi edukasi ke mereka bagaimana kebersihan, hygiene sanitasinya seperti itu. Jadi
banyak pola-pola yang kita lakukan. Tapi kalau pangan yang sudah MD ya, izin MD ini berarti izin BPOM, kami wajib dan membina maupun mengawasi. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang skala kecil mungkin rumahan yang siap minum itu diedukasi, Iya. lebih ditekankan di edukasi seperti itu. Nah, lalu apa saja yang ditemukan selama melakukan pengawasan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu? Kalau di masa pandemi ini, kami seringnya kami juga mengawasi iklan ya Mbak, yang tren sekarang iklan-iklan ini sudah banyak yang tidak sesuai. Jadi mereka mengklaim obat COVID lah, kemudian cespleng untuk ya segala macam yang dihubungkan dengan COVID. Ini kami juga mengawasi, ini yang kemarin lebih banyak kita temukan. Jadi kita laporkan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan peraturan, kita laporkan ke pusat. Oke, seperti itu. Nah, lalu untuk pengawasan para pedagang kaki lima yang bermunculan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kan banyak tuh di trotoar biasanya, pinggir jalan. Itu apakah dari BPOM sendiri juga melakukan pengawasan, Bu? Waktu itu kami sempat juga Mbak turun dengan beberapa dinas terkait. Kita melakukan pengawasan dan edukasi. Ya memang waktunya juga nggak terlalu lama karena menghindari kerumunan dan sebagainya. Kita mengedukasi juga, sebisa kita mampu untuk mengedukasi mereka, kita lakukan seperti itu. Oke, jadi turun juga gitu ya Bu ya tetap. Nah, apakah ada pengawasan prioritas misalnya terhadap UMKM atau retail yang lebih difokuskan dari BPOM sendiri? Dalam masa pandemi ini, kami memang ada program-program Mbak. Seperti menjelang hari raya, kemudian puasa seperti itu, maupun ada program khusus, misalnya untuk kosmetik seperti itu. Kita sesuai dengan program-program tersebut. Namun tetap kami menjalankan protokol kesehatan kan. Untuk selama pandemi ini, sekarang kita lebih kalau ke UMKM kita lebih mendorong mereka untuk mendaftarkan produknya agar nanti bisa legal untuk dipasarkan. Jadi kan lebih nyaman, lebih aman. Ya, gitu. Kami membina, mendampingi seperti itu. Mendampingi UMKM terutama gitu ya. Lalu sampai perizinan. Nah, lalu selain ada banyaknya bermunculan pedagang kaki lima di masa pandemi ini, banyak juga orang-orang yang mulai berjualan online nih, Bu. Nah, untuk pedagang online-nya sendiri ini apakah dari BPOM juga melakukan pengawasan terhadap mereka? Ya, kami mengawasi secara online maupun offline. Jadi pedagang-pedagang online pun kita juga mengawasi, baik dari media sosial maupun marketplace. Nah, nanti kami ada beberapa pola itu. Kalau misalnya kami dari versi pemeriksaan, kami akan melaporkan ke pusat. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nanti ada juga versi dari penindakan, mungkin Bapak Rahadi akan menjelaskan bagaimana detailnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fenty. Nanti bakal dia lanjutkan sekarang ke Pak Rahadi dulu ya. Apakah BPOM juga mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat yang berjualan gitu, Pak? Terima kasih, Tias. Kepada pendengar Radio Guntur dimanapun berada, selamat pagi, Om Swastiastu. Jadi Badan POM dalam hal ini Lokapom tetap melakukan tindak-tindakan terhadap pelaku usaha yang menjual produk obat makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Tentunya tindakan itu diambil setelah melalui proses-proses pembinaan. Yang kami utamakan itu adalah pembinaan. Itu jadi yang diutamakan itu pembinaan. Berarti penindakan yang dilakukan saat sebelum pandemi dan di masa pandemi itu sama polanya? Kalau setelah pandemi, pada masa pandemi ini kita memang seperti disampaikan rekan kami itu memang lebih banyak secara daring seperti itu. Namun tetap kami lakukan pengawasan. Dapat disampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan POM itu terdiri dari dua yang utama, yaitu pengawasan pre-market dan post-market. Jadi pengawasan yang dilakukan sebelum produk-produk itu beredar. Dalam proses pembuatan kita sudah melakukan pengawasan
bagaimana suatu produk obat dan makanan itu dibuat, apakah sudah memenuhi standar-standar yang sesuai dengan peraturan seperti itu. Nah, setelah produk itu mendapatkan izin edar, itu juga kami melakukan pengawasan post market namanya, itu dengan cara sampling tadi sudah disebutkan, terus melakukan kunjungan ke sarana produksi dan distribusi, terus pengawasan iklan seperti itu. Pernah nggak sih ditemukan kejadian misalnya ketika dia proses produksinya itu sudah sesuai ketentuan BPOM, tapi ketika dipasarkan ternyata beda dengan hasilnya waktu pemeriksaan di proses produksinya itu, Pak? Untuk kasus-kasus seperti itu pada tahun ini kita tidak temukan, namun dulu memang banyak seperti itu dari yang didaftarkan, komposisinya berbeda dengan yang dipasarkan. Namun 2 tahun terakhir kita sudah tidak menemukan hal tersebut. Oke, lalu tindakan seperti apa yang diambil ketika terjadi hal seperti itu, Pak? Dari hasil pengawasan selama tahun 2020, jadi kami Lokapom Kabupaten Buleleng telah menindak 15 sarana yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan itu. Pertama, produk kita amankan untuk tidak dijual kembali dan atau kita musnahkan, pelaku usaha yang musnahkan. Tentunya dengan surat pernyataan bahwa pelaku usaha tidak mengulangi perbuatannya seperti Oke, itu. ada surat pernyataannya. Nah, lalu apakah ada produk yang diajukan ke ranah hukum bagi para pelanggar ketentuan BPOM-nya sendiri, Pak? Untuk tahun 2020 kami mengajukan satu pelaku usaha yang berulang melakukan penjualan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kami setelah ditemukan 3 kali pengulangan, kita ajukan satu pelaku usaha ke proses pro justisia seperti itu. Oke, nah lalu penindakan selama pandemi terhadap para pedagang yang membandel. Kadang kan biasanya ada tuh sudah diedukasi, niatnya biar tidak terjadi gesekan lah ya antara pedagang dan juga BPOM, tapi masih aja kadang ada yang membandel, itu bagaimana, Pak? Itu setelah seperti saya sampaikan tadi, untuk yang membandel itu kita ajukan ke persidangan, proses pengadilan seperti itu. Ada satu kasus yang kita ajukan ke proses persidangan. Oke, nah lalu untuk pengawasan obat dan makanan, apakah dari BPOM ini melibatkan pihak-pihak lainnya juga? Itu sering kita lakukan untuk pengawasan bersama lintas sektor dengan Pemda, instansi terkait, itu secara rutin kita lakukan bersama-sama. Oke, nah lalu tadi kan disebutkan bahwa setiap produk makanan dan obat yang beredar itu harus ada izin BPOM-nya, untuk apalagi yang untuk UMKM dan juga yang besar gitu ya, Bu ya. Nah, untuk izin edarnya sendiri bagaimana proses pengajuannya? Untuk izin edar untuk makanan itu ada 2, jadi ada PIRT namanya yang dikeluarkan oleh instansi Pemda Kabupaten Kota, dan MD seperti itu. Untuk prosesnya itu, untuk MD ini terdiri dari 2 pokok yang utama, yaitu pendaftaran akun perusahaan, selanjutnya pendaftaran produk seperti itu. Semuanya sekarang sudah bisa melalui e-registrasi. Via online berarti? Via online, jadi pelaku usaha tidak perlu ke kantor kami, jadi lewat HP, lewat laptop sudah bisa. Oke, adakah biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha yang ingin mengurus izin edar produknya ini, Pak? Untuk biaya itu kalau ingin mendaftarkan produk pangan olahan di Badan POM, itu untuk biaya tentunya juga ada 2. Jadi biaya pengujian produk. Pengujian produk ini ditentukan oleh parameter yang diuji. Makin banyak parameter yang diuji, tentunya makin mahal. Nah, kedua, pendaftaran untuk registrasinya itu berkisar antara 500 sampai 1 juta per produk. Seperti itu, jadi tergantung komposisi dari produknya sendiri, seperti itu. Nah, lalu apakah selama melakukan pengawasan itu banyak ditemukan UMKM ataupun usaha-usaha yang belum memiliki izin edar untuk produknya? Mungkin dari Pak Rahadi atau bukan? Pak Rahadi. Selama tahun 2019 dan 2020 ini, kita memang pada awalnya menemukan pelaku usaha yang wajib memiliki izin edar, namun pada saat kami melakukan pengawasan tidak ada izin edar. Kita melakukan pendampingan, jadi kita
lakukan edukasi, persyaratan bangunan, karyawan, sampai kita lakukan pendaftaran. Puji syukur kita sudah mungkin beberapa pelaku usaha kita sudah memberikan sertifikat izin edar berupa MD, baik yang ada di Buleleng maupun Jemberana. Kami tetap membantu, demikian juga pada kesempatan ini kalau ada pelaku usaha, pendengar yang bergerak di bidang obat dan makanan yang belum memiliki izin edar, silahkan kontak kami siap mendampingi sampai mendapatkan izin edar seperti itu. Oke, baik. Tadi Bu Fenty sempat menyebutkan bahwa BPOM juga ikut mengawasi iklan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apanya yang diawasi? Bukankah periklanan itu merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran? Kami ada ini Mbak, ada tugas juga iklan-iklan obat dan makanan. Oke. Beberapa terutama di marketplace ya, mereka kadang menyatakan bahwa produk ini sudah berizin BPOM. Nah, sebagian besar masyarakat yang awam tidak tahu, jadi hanya percaya. Nah, itu juga kami awasi. Ketika kita lihat ternyata nomor izin edarnya palsu atau fiktif, nah ini kita akan laporkan, nanti pusat akan menindak dari produsen tersebut. Misalnya impor, kemudian belum ada izin edar di Indonesia. Nah, seperti itu mungkin para pendengar juga bisa nanti mendownload aplikasi Cek BPOM. Di situ nanti ada fitur-fiturnya, masukkan nomor registrasi. Nanti bisa dimasukkan nomor registrasi yang tercantum di tadi di online, bisa dimasukkan angka-angka itu. Nanti kalau ternyata tidak ada di daftar itu, maka sebaiknya jangan dibeli. Nah, bisa juga para pendengar melaporkan ke kami, ke kantor kami boleh. Nanti kami akan tindak lanjuti. Kita akan melaporkan. Nah, nanti apakah ini melanggar atau tidak, nanti BPOM pusat yang akan menindak ke produsen-produsennya itu. Oke, jadi bisa. Kemudian komposisi juga di situ. Kadang-kadang sering sekali mereka mengklaim yang tidak seharusnya. Kadang-kadang hanya obat tradisional isinya apa, terus nanti dia mengklaimnya macam-macam. Sampai ya kadang nggak masuk akal. Jadi bisa dibilang untuk iklan-iklan yang terlalu berlebihan gitu ya, melebih-lebihkan gitu ya, tidak sesuai antara komposisi dan juga khasiatnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih ketaatan UMKM di Buleleng terhadap izin edar produk mereka? Selama 2 tahun ini ya Mbak, kami ada di sini, kita memotret juga sebagian besar mereka ketidaktahuan bagaimana sih ini sebenarnya. Nah, kami seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rahadi bahwa mereka dilakukan pembinaan oleh kami. Kemudian sampai kami dampingi sampai keluar izin edar BPOM. Jadi kami ada program juga Mbak untuk pangan, perizinan pangan itu ada pelayanan prima. Jadi satu hari langsung keluar izin edarnya. Jadi ada pelayanan prima. Untuk BPOM Buleleng sudah dilaksanakan bulan September kemarin. Jadi pelaku-pelaku usaha bisa, kita waktu itu ada 2 hari. Yang hari pertama kita melakukan edukasi. Jadi apa-apa saja yang persyaratannya yang harus dilengkapi, nanti bersama BPOM pusat, jadi bersama evaluator pusat kita mendampingi mereka. Di hari pertama kurang ini, kemudian di hari kedua kalau sudah lengkap langsung akan terbit izin edarnya. Waktu itu 11 izin edar sudah kita keluarkan di satu hari itu. Pelayanan prima ya. Nah, untuk jenis produk apa saja nih yang bisa cepat jadinya seperti ini? Untuk pelayanan prima ini kebetulan masih ke pangan olahan. Gitu. Untuk pangan olahan aja gitu ya. Berarti untuk obat-obat seperti itu tidak bisa? Belum ada pelayanan prima. Belum bisa, karena ada uji gininya juga ya. Uji labnya segala macam. Nah, lalu adakah data berapa UMKM yang sudah memegang izin di Buleleng, Bu? Ada sih, cuman belum ya, mungkin nanti ya di sesi kedua kita buka ya, sebelum nanti dicek. Nah, lalu apakah UMKM yang sudah memiliki izin edar dari BPOM sendiri itu tetap dilakukan pengawasan dan pembinaan dari BPOM?
Ya, tetap dilakukan, Mbak. Jadi setiap tahun kami sudah melakukan perencanaan untuk pengawasan berdasarkan apa namanya, nanti kita ranking berapa yang kritis atau bagaimana, nanti kita ranking itu kita lakukan pengawasan. Oke, Tetap kita lakukan pengawasan. Tetap ya, biar tetap berada pada jalannya bisa dibilang. Iya, iya, biar konsisten antara sebelum beredar dengan setelah beredar, nanti biar konsisten. Oke, nah selain mengecek produk-produk yang sudah terdaftar di BPOM dari aplikasi yang tadi Ibu sebutkan, tadi juga waktu sebelum kita mulai sempat ngobrol, ada yang menggunakan barcode, itu bagaimana, Bu? Iya, jadi ada juga aplikasi di Cek BPOM itu yang ada fiturnya 2D barcode, jadi bisa scan. Kan sekarang produk-produk sudah ada barcode, nah itu bisa di-scan, nanti akan muncul, setelah di-scan itu akan muncul namanya apa, dari PT apa, dan sebagainya. Kalau setelah dicek tuh di barcode ternyata tidak muncul, nah itu warning bagi masyarakat. Apakah produk ini tidak terdaftar, ataukah ditarik? Kalau ditarik berarti dibatalkan izin edarnya, kemungkinan bisa ada hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi itu warning bagi masyarakat. Oke, jadi lebih Itu yang seringnya belum familiar di masyarakat, jadinya kita sering diedukasi. Waktu ada acara apa, KIE, nanti kita sampaikan, silahkan di tempat itu silahkan download Cek BPOM dari Play Store gitu. Kira-kira apa yang membuat kesadaran masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap produknya ini masih minim, bisa dibilang seperti itu ya, Bu ya? Iya. Kira-kira apa? Kalau mungkin dari yang usianya agak ini ya Mbak, agak tua gitu, males ya, Iya. ribet. Tapi kalau anak-anak milenial sekarang mereka sudah mempunyai aplikasi tersebut. Bahkan mereka juga follow IG kami, Facebook gitu kan. Di IG maupun Facebook maupun Twitter, YouTube, kita sering memposting apa-apa yang terbaru. Bahkan sampai pendaftaran produk seperti itu. Oke, nah tadi juga sempat disebutkan di awal bahwa pengawasan yang dilakukan di masa pandemi ini dua pola, ada via daring dan offline juga. Nah, ada kendala nggak sih, Bu, yang dialami ketika melakukan pengawasan via daring ini? Ya secara manusiawi ya, karena ini hal baru, jadi di awal-awal kami juga, gimana ya, belum lagi nanti sarananya misalnya, sinyal saya nggak ini, kerbek-kerbek dan sebagainya, itu yang jadi kendala. Akhirnya kita ya udah, nanti kita ini di hari yang lain, atau terpaksa kalau misalnya sudah mulai zonanya turun, jadi hijau maupun kuning, baru kita turun melihat langsung. Oke, jadi melihat zona keamanan juga gitu ya. Karena biar mencegah, biar nggak kena. Nanti niat hati BPOM mencegah masyarakat biar nggak salah beli barang, malah petugasnya ya. Harus hati-hati juga. Nah, tapi yang Tias lihat gitu ya, Bu ya, kalau yang Tias lihat di sosial media itu masih banyak pedagang online yang udah tahu produknya itu nggak aman, tapi tetap dijual dan tetap aja juga ada yang beli. Nah, itu dari BPOM-nya sendiri bagaimana? Ya memang ini tantangan ya Mbak buat kita. Kita sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin pengawasan. Seringkali kita sudah ngecek di mana ini. Misalnya ternyata ini di Jawa Timur misalnya, kita kontak ke wilayah BPOM sekitar sana yang wilayah kerjanya. Ada pun juga pernah di Jembrana misalnya, kita sampai ke sana ternyata kosong, bukan itu. Nah, itu tantangan kami memang. Tantangan kami. Jadi nanti kita undercover, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahadi, kita undercover, kita ya seintim mungkin nanya dan sebagainya. Nanti kalau dapat informasi kita langsung turun. Oke, jadi kayak Ayu Ting Ting ya, dikasih alamat palsu BPOM-nya ya. Iya, alamat palsu. Udah sampai langsung ke kabupaten lain ya, nyari ya, ternyata sampai sana zong. Oke, menarik sekali Bu Fenty, Pak Rahadi. Nanti bakal kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin pingin tanya-tanya, pingin konsultasi, atau mungkin pernah punya pengalaman gitu ya, membeli produk yang tidak ada izin edarnya, mungkin bisa langsung telepon di 23455 di sesi kedua. Tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.